Halo semuanya, kembali lagi bersama kami yang merupakan mahasiswi psikologi Universitas Pembangunan Jaya dari kelas Gender Kerja dan Tempat Kerja. Di sini kami akan membahas mengenai stereotip pemilihan pemimpin antara perempuan dan laki-laki. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Anissa Rizkia Sari dengan NIM 2019-03-1002. Yang kedua ada Erdia Yulia Stuti dengan NIM 2019-03-1008. Dan yang ketiga ada Siti Nimatul Koeriah dengan NIM 2019-03-1022. Dan yang terakhir ada Priska Marcella Devi dengan NIM 2019-03-1042. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Enjoy our video. Sebuah organisasi khususnya dalam bidang ekonomi maupun politik dinilai berkualitas dan maju karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kepemimpinan. Lalu, seberapa pentingkah pemimpin itu? Memiliki seorang pemimpin merupakan hal terpenting dalam sebuah organisasi, khususnya di dalam perusahaan. Kualitas serta kuantitas dari perusahaan tersebut akan sangat bergantung kepada gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dewasa ini seringkali kita melihat sebuah organisasi atau perusahaan dipimpin oleh seorang laki-laki. Karena masih terdapatnya stereotip terhadap pemilihan pemimpin dalam sebuah organisasi. Lalu, apa itu stereotip dan bagaimana stereotip terhadap pemilihan pemimpin dalam sebuah organisasi? Stereotip atau prasangka terhadap kepemimpinan dari seorang perempuan menurut Egli dan Carly tahun 2003 yaitu masih terdapat anggapan bahwa think manager think male dalam sebuah perusahaan, yang artinya bahwa ketika membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin, maka cenderung akan tertuju kepada laki-laki. Sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang perempuan seringkali diberikan reaksi yang kurang menyenangkan dan menghadapi lebih banyak penolakan dalam hal mengekspresikan diri dan promosi terhadap perusahaannya. Kesulitan promosi juga dirasakan perempuan karena ketika berada dalam lingkungan yang didominasi laki-laki. Hasil survei di dalam penelitian Egli dan Carly tahun 2003 membuktikan bahwa perempuan menjadi tidak ada kesempatan untuk promosi karena peluang yang sedikit dibandingkan dengan mayoritas perusahaan yang berjenis kelamin laki-laki. Perempuan juga dianggap lemah dan tidak mampu menjadi seorang pemimpin. Selain itu, stereotip yang mengatakan bahwa perempuan memiliki pengalaman kerja yang lebih sedikit ternyata sering sekali dibahas melalui berbagai jurnal, di mana dalam salah satu jurnalnya dituliskan bahwa sebagian besar tanggung jawab ternyata tidak proporsional, dimulai dari tugas membesarkan anak dan rumah tangga, yang ternyata hanyalah tugas perempuan saja. Nah, dari dampak adanya stereotip tersebut, perempuan akan semakin sulit dalam mengambil langkah untuk mengajukan promosi diri atau kenaikan jabatan sebagai pemimpin. Padahal yang kita ketahui adalah menjadi seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah kompetensi dan bukanlah dilihat dari jenis kelaminnya. Sebelum mengetahui bagaimana kondisi kepemimpinan perempuan di Indonesia, kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan dari seorang perempuan maupun laki-laki. Gaya kepemimpinan laki-laki cenderung autokratis, sedangkan perempuan lebih partisipatif atau demokratis. Kemudian berdasarkan hasil penelitian terdapat hasil bahwa perempuan memiliki keunggulan dalam mengembangkan potensi seperti daya juang, lalu ada inisiatif, berintegritas tinggi, dan kejujuran. Kemudian hasil survei bagi pemimpin laki-laki mendapatkan hasil bahwa unggul cara pengembangan strategis dan mahir dalam bidang teknis pekerjaan. Bagaimana saat ini keadaan kepemimpinan seorang perempuan di Indonesia? Menurut laporan survei yang dilakukan oleh Grant Thornton pada Women in Business 2021, menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-7 sebagai negara dengan posisi senior atau manajerial perempuan tertinggi secara global. Hasil laporan tersebut juga menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan terhadap pemimpin yang merupakan seorang perempuan di perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia.
persentase yang dilihat yaitu sebagai Chief Executive Officer atau CEO mengalami peningkatan sebesar 25% dari tahun 2020 yang masih sebesar 20%. Kemudian posisi Chief Finance Officer atau CFO dengan persentase sebesar 56% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 48%. Kemudian Human Resources Director atau HRD mendapat perolehan persentase sebesar 40% dan Chief Information Officer sebesar 31%, dilansir dari suara.com tahun 2021. Salah satu perusahaan teknologi yang sudah melek dengan pentingnya partisipasi perempuan demi kemajuan industri yaitu adalah Grab Indonesia. Kesadaran Grab Indonesia akan besarnya peran perempuan tercermin dari 50% posisi kepemimpinan yang dipegang oleh perempuan, sebuah persentase yang jauh di atas rata-rata industri. Para pemimpin perempuan ini mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, serta memanusiakan teknologi agar bermanfaat bagi semua. Mereka membawa berbagai perubahan, memimpin dengan penuh empati dan memanusiakan teknologi yang dimiliki Grab. Tentu saja, jalan perempuan untuk bisa maju ke posisi strategis dalam industri teknologi tidaklah mudah. Menurut Director of Support Operation of Grab Indonesia, salah satu tantangan yang sering kali dihadapi perempuan dalam industri teknologi adalah stigma bahwa perempuan di pekerjaan erat dengan peran non-teknik. Lalu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, yaitu dalam UUD 1945 terdapat pasal yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam pasal 27. Selain itu, dalam UUD 1945 terdapat persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28D ayat 2 menegaskan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam hal ini, negara menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap para pekerja, baik dalam hal jenis pekerjaan, penempatan jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah. Kesimpulan yang bisa ditarik berdasarkan penjabaran teori serta fenomena yang ada di Indonesia yaitu perempuan cenderung lebih sulit untuk promosi atau naik jabatan sebagai pemimpin karena beberapa alasan, seperti perusahaan yang didominasi oleh laki-laki, kemudian anggapan bahwa hanya perempuan yang nantinya akan mendapat cuti ketika melahirkan, dan semakin sulit untuk bekerja karena adanya tanggungan rumah tangga, seringkali diremehkan dan tidak didengar oleh rekan kerja. Berdasarkan hasil survei pada penelitian Surjoatmojo, menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan masing-masing gender memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Itulah yang akhirnya memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya setiap gender memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin sesuai dengan keefektifan dan kompetensi yang dimiliki individu tersebut. Melalui kesimpulan, berarti hampir berakhirnya video ini berlangsung. Harapan kami semoga melalui video ini persepsi bahkan stereotip masyarakat pada zaman modern ini sudah tidak ada lagi dan semakin mengedepankan kesetaraan gender dimanapun dan kapanpun khususnya dalam hal kepemimpinan bagi gender apapun. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun bahasa dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.